Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 Biologi Molekuler yang beranggotakan Parma Satya Reza Iskandar, Bobi Febriandi Permata, dan Adinda Rahma Hira Cahya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang PCR, atau yang bisa disebut dengan Polymerase Chain Reaction. PCR adalah singkatan dari Polymerase Chain Reaction. Proses ini dapat menghasilkan salinan target DNA spesifik dari suatu sampel tanpa bantuan sel. Proses berjalan di dalam test tube berisikan larutan yang terdiri dari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan replikasi. Prinsip kerjanya adalah dengan mengubah suhu reaksi secara cepat untuk dapat melakukan tahapan replikasi secara berulang. Proses ini akan menghasilkan salinan DNA target dalam jumlah yang berbeda secara signifikan. Untuk dapat menjalankan proses replikasi DNA, diperlukan beberapa bahan pada larutan PCR agar proses replikasi dapat berjalan dengan lancar. Berikut adalah komposisi dari larutan PCR standar. Pertama, dibutuhkan sampel yang berfungsi sebagai template DNA. Kedua, dibutuhkan larutan buffer untuk menstabilkan pH. Ketiga, dibutuhkan pula primer spesifik. Lalu keempat, dibutuhkan DNA polimerase yang bersifat heat resistant. Umumnya digunakan tak polimerase yang diperoleh dari bakteri Thermus aquaticus, yaitu bakteri yang dapat hidup pada suhu yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, DNTP yang berfungsi sebagai building block pada proses sintesis DNA. Berikut merupakan 3 tahapan yang berada di dalam siklus PCR. Yang pertama adalah denaturasi, yaitu proses membuka untaian DNA. Karena tidak adanya enzim pada larutan yang dapat membuka untaian DNA, maka digunakan suhu panas untuk membuka untaian DNA, yaitu sekitar 95 derajat Celcius. Yang kedua adalah annealing. Pada tahap ini, primer yang berada di dalam larutan akan menempel kepada template DNA yang telah dibuka pada proses denaturasi. Lalu yang ketiga adalah sintesis DNA. Pada tahap ini, DNA pol akan menempel pada primer yang telah berada pada untaian DNA dan akan melakukan proses sintesis DNA dengan menggunakan DNTP yang terdapat pada larutan PCR. Setelah ketiga proses yang dilakukan secara berulang sebanyak 25-30 kali, akan dihasilkan sekitar 3 juta salinan DNA target per unit sampel. Konsentrasi DNA target akan terlihat secara signifikan tinggi dibanding bagian DNA yang lain. Namun, ketika tidak ada bagian DNA yang menunjukkan perbedaan signifikan, dapat dinyatakan bahwa sampel tidak mengandung DNA target yang sesuai dengan primer. Terdapat beberapa kondisi ideal yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil PCR yang maksimal. Yang pertama adalah panjang primer. Panjang primer yang ideal adalah sekitar 15 hingga 30 base pair. Yang kedua adalah GC content, di mana nilai idealnya adalah sekitar 40 hingga 60%. Yang ketiga adalah primer melting temperature, di mana kondisi idealnya adalah 52 hingga 58 derajat Celcius. Dan yang ketiga siklus replikasi, di mana idealnya replikasi dilakukan sebanyak 25 hingga 30 kali. Aplikasi PCR memiliki cakupan yang sangat luas, dari bidang kesehatan, bidang ekologi, hingga bidang forensik. Contoh yang pertama adalah untuk deteksi patogen. Hasil sekuens DNA patogen dari sampel seseorang yang dicurigai membawa penyakit dapat dikonfirmasi melalui PCR. Kemudian, PCR juga digunakan saat melakukan DNA fingerprinting untuk kebutuhan forensik. Contoh terakhir adalah PCR dapat pula digunakan untuk proses identifikasi organisme secara molekuler, sehingga klasifikasinya lebih spesifik dan hasilnya lebih akurat dibanding metode identifikasi konvensional. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga info yang kami berikan dapat mudah dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih.